muka ayahnya, nah pantatnya digoyang-goyang gitu. Kalau baknya tadi baca ngomong kurang ajar, nak kalau nih bakmu sakit. Inilah terpaksa bapaknya jamaah sekalian melihat dari hasil yang dipaksa oleh ayahnya. Besok anak yang ketiga, anak yang dikucilkan, anak yang dikecilkan oleh ayahnya, yang tadinya belajar tentang agama, datang besoknya pakai sandal jepit, pakai baju biasa, pakai peci. Ibu tidak lupa di saku tempat dia yang selalu membaca Al-Quran, ada kitab suci Al-Quran kecil di bawahnya. Menanyakan di bagian informasi di mana ayahnya. Diantarkan oleh bagian informasi seorang suster tepat di depan kamar ayahnya. Belum dia masuk, diketuknya dulu pintu kamar tersebut dengan ucapan Assalamualaikum. Dibuka oleh ibu tercintanya dari dalam. Masuk anak ini. Tidak ada kata sedikit pun yang keluar dari lisannya. Disambutnya tangan ibunya, disalimnya. Bagaimana kabar ayah? Ibunya lihatlah ayah kita, nak. Kita masih rindu dengan ayah. Kita masih ingin bersama ayah. Tidak ada satu kalimat keluar dari lisan anak ini. Tepat di muka ayahnya dia berdiri tegak. Dia memandang wajah ayahnya yang pada saat itu sedang terbaring sakit. Dari hatinya cuma berdoa, ya Rabb, kami masih cinta dengan ayah. Ayah adalah pemimpin di dalam rumah tangga kami. Kami masih rindu kebersamaan dengan ayah. Panjangkan umur ayah kami ya Allah. Angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Dibacakannya surah Al-Fatihah. Selesai dia membaca surah Al-Fatihah, kembali dia berulang menatap wajah ayahnya. Ya Rabb, jikalau engkau berkata lain, jikalau engkau lebih rindu dengan ayah, panggil ayah kami ya Allah bi husnil khatimah. Panggil ayah kami ya Allah bi husnil khatimah. Panggil ayah kami bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Dibacakannya kembali surah Al-Fatihah. Sejenak jamaah sekalian, diletakkan Al-Quran kecil tepat di depan muka ayahnya. Sejenak dia masuk kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kembali selesai mengambil air wudhu, dia kembali tepat di muka ayahnya, di depan muka ayahnya. Ada satu bangku yang tidak diduduki oleh orang. Diambilnya bangku itu, diletakkan di depan tepat di muka ayahnya. Dibukanya Al-Quran. Dia buka surah Yasin. Dia kembali berharap, ya Rabb, aku akan membaca surah Yasin buat ayahku. Aku berharap ya Allah, penyakit ayah, sembuhkan ayah kami ya Allah. Cukupkan cobaan, cukupkan musibah yang Engkau berikan kepada ayah. Kemudian dia baca surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus dibacanya, dibaca terus oleh anak ini jamaah sekalian. Ayahnya bergerak mukanya, tangan ayahnya yang penuh dengan rentetan-rentetan daripada semua pebalut-pebalutnya itu, dari semuanya yang diletakkan oleh dokter di tempat di tangan ayahnya, bergerak ayahnya. Kalau ayahnya pada saat itu bisa ngomong buat anak yang membaca surah Yasin tadi, pasti ayahnya akan berkata, bilang, ngomong, berkata dengan anaknya, maafkan ayah, nak. Ayah sudah salah menilaimu, nak. Ayah selama ini sudah mengkucilkanmu, nak. Maafkan ayah. Namun ayahnya tidak bisa ngomong, cuma bisa hah. Tapi anak ini mengerti apa keinginan ayahnya. Al-Quran yang tadi di tangan kanannya diletakkan di tangan kirinya. Dia terus membaca surah Yasin. Tangan kanannya diulurkan di tangan kanan ayahnya, ditarik oleh ayahnya tangan kanan
belakangan ini, walaupun semuanya masih ada selang-selang itu ibu jamaah sekalian, tapi ayahnya ini meletakkan tangan kanan anaknya ke tempat pada pipihnya. Diletakkan tangan kanan anak ini tepat di pipihnya. Setetes demi setetes air matanya mengalir. Kalau anak ini pun sadar ayahnya akan meminta maaf kepadanya. Dan juga ayah ini pun jamaah sekalian kalau bisa ngomong maafkan ayah. Nah, lama dia membaca Al-Quran dengan surah Yasin ini, setetes bahkan tidak ada satu tetes dua tetes, mengalir banyak air mata ayahnya, menangis ayahnya terseduh-seduh kepada anak ini. Diteruskan oleh anak ini membaca surah Yasin. Namun Allah berkata lain ketika sampai kepada ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ketika ayat yang 82 dibaca, anak ini ayahnya kembali koma. Anak ini tahu, anak ini sadar bahwa Allah lebih cinta kepada ayahnya. Diselesaikannya surah Yasin ayat yang ke-83, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Setiap yang hidup ini pun semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Diselesaikannya membaca surah Yasin, mulutnya tepat diletakkan di telinga ayahnya. Dia menalkin ayahnya yang akan menghembuskan nafas yang terakhirnya, yang pada saat itu sudah detik-detik sakaratul maut. Kalimat indah keluar dari lisan anak ini, kalimat yang sempurna, kalimat yang nanti akan menuntun ayahnya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menuntun ayahnya Allahumma timnahu bi husnil khatimah, mengakhirkan hidup ayahnya bi husnil khatimah, dengan kehidupan yang baik dan sempurna. Kalimat indah itu ketika di penghujung nyawanya sudah tepat di tenggorokan, dari talqin anak yang soleh ini jamaah sekalian, keluar dari lisan ayahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalimat indah itu keluar dari lisan ayahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diusap muka ayahnya, dibaringkan dengan sempurna oleh anak ini. Hadirin sekalian, yang kita kupas hari ini adalah zurriyat, anak-anak keturunan kita, Bapak Amrullah, Ibu Irama Yasofa. Yang kita inginkan adalah nanti anak-anak kita jemaah sekalian, ketika masa terbujur kakuhnya kita, ketika kita berpisah dengan ruh kita, ketika nyawa sudah berpisah dengan tubuh badan kita, yang kita inginkan akan selalu mengurus jenazah kita, mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, mulai dari menyolatkan, mulai dari menghantarkan kepada suasana yang baru perkuburan. Kita merindukan yang mengkafani adalah anak-anak tercinta kita, bukan orang lain, bukan panitia bagian untuk mengkafani, tidak, tetapi yang terjun langsung adalah anak-anak kita, melihat terakhir dari jasad kita, melihat terakhir tubuh lunglai kita, melihat terakhir dari jenazah kita. Anak-anak lain akan mengurus jenazah itu dengan mengkafani kita, memandang wajah kita terakhir kalinya. Kita menginginkan pun anak-anak kita lah yang memandikan kita. Ketika dia menyiramkan air ke jenazah kita, ke tubuh kita, ada kalimat indah yang keluar dari lisannya, ampuni semua kesalahan ayahku, ampuni segala kesalahan orang tuaku. Pak, insya Allah doa dari anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah akan selalu diijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita rindukan jamaah sekalian, ketika terwujudnya kaku jenazah kita, ketika kita akan disolatkan,
Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, warhamha wa'afiha wa'fu anha. Anak yang kita rindukan, yang menjadi imam di dalam sholat kita, yang kita pun rindukan terakhir kali kita berpisah dengan dunia ini, ketika kita akan dimasukkan ke liang kubur, yang terjun langsung ke liang kubur mengangkat jenazah kita adalah anak-anak tercinta kita yang menyambut dengan ucapan Astaghfirullahalazim, yang menutup dengan papan terakhir kalinya ketika jenazah kita akan ditimbun adalah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Jemaah sekalian, jemaah walimatul khitan yang selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, zaman ini, zaman yang sudah tua ini, teknologi yang semakin maju ini, mampukah kita menghadirkan anak-anak yang seperti ini? Mampukah kita menghadirkan anak-anak yang bisa membaca Al-Quran? Mampukah kita menghadirkan anak-anak yang kelak yang akan mengajak dan mendoakan kita ketika kita berpisah dari dunia ini? Inilah yang selalu kita harapkan. Waktu kita masih panjang, waktu kita masih panjang. Pak, insya Allah dengan waktu ini akan memberikan nuansa yang baik buat kita, insya Allah pun di dunia maupun kelak lebih-lebih di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, anak adalah amanatud dunia, amanah dari Allah di dunia ini, yang kelak anak itu akan kita pertanggungjawabkan. Anak adalah titipan dari Allah yang kelak akan kita berikan kembali kepada Allah. Anak ini adalah titipan dari Allah. Mampukah kita mengajarkan kepada anak tentang kebaikan yang kelak pun semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita selalu berdoa, Rabbi ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang setiap saat Engkau berikan waktu untuk mendirikan sholat. Pun kami berharap ya Allah, semuanya pun Engkau kembalikan, Engkau berikan kepada anak-anak kami, semuanya pun mendirikan sholat yang telah Engkau perintahkan. Yang kita inginkan di setiap waktu kita berdoa, Allahumma al-auladana min ahlil Qur'an, min hifzil Qur'an, min ahlil ilmi, min ahli taqwa, min ahli ibadah wa birrul walidain. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Berkumpulnya kita, hadir kita di bawah naungan tenda ini pun berbagi kebahagiaan dengan anak-anak tercinta kita ini. Ananda tercinta, Reza, Arya, Satria Putra. Sini nak, nak didoakan. Amin. Subhanallah. Ndak adik tak? Hah? Lemak laca itu bu ya. Alhamdulillah. Jangan kaget berdoa nak nambah yang sebelah kanan itu kacau kaget urusan. Ya lemaklah minta adik baik Zah, daripada minta umat baru ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak, insya Allah hari ini kita berkumpul di bawah naungan tenda ini. Pak, insya Allah pun dalam bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal 1443 Hijriyah. Pak, insya Allah beberapa hari lagi, hari Selasa tepatnya, kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah. Kita berharap Pak, insya Allah kita di bulan ini banyak bersolawat. Kita hadir mengenang, mengingat peristiwa yang sangat bersejarah, kelahiran
Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita penuh dengan keberkahan. Semoga anak kita yang dihitan hari ini insya Allah tumbuh dewasa, berpikir yang cerdas. Harapan kita kelak dari jidat yang kita pegang, dari rambut yang kita usap, anak yang kita hitan hari ini insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita berdoa, Allahumma ja'alhu min ahlil Qur'an wa hifzil Qur'an, min ahlil ilmi, min ahlil taqwa, min ahlil ibadah wa birrul walidain birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemana nanti cita-citamu nak? Silahkan, tapi insya Allah jangan tinggalkan sholat nak. Banyak-banyak hamparkan sajadahmu, doakan orang tuamu nak. Insya Allah orang tua akan cinta kepadamu nak. Orang tua banyak tugasnya kepadamu Reza, masih banyak tugas untukmu nak, yang nanti tugas itu akan benar-benar ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Hari ini di depan kita semuanya, kita melihat Reza untuk sujud sungkem minta doa pada kedua orang tuanya. Hari ini di depan kita semuanya, kita ingin melihat Reza untuk minta doakan di orang tuanya, karena ridallah fi ridau walidain wa sakhtullah fi sakhti walidaini. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua nak. Murkah Allah pun terletak kepada murkahnya kedua orang tua kita. Oleh sebab itu Bahtra vokalis kita hantarkan dengan satu buah lagu Ananda Reza, Muara Kasih Bunda. Ya, Reza itu ada ibu. Rika, yuk, mana DJ-nya? Ya, ada Reza di sini. Reza itu ada ibu. Reza cinta dengan ibu. Reza sayang dengan ibu. Reza cinta dengan ayah. Reza sayang nggak dengan ayah? Reza selalu minta doa dengan orang tua. Amin. DJ, silakan. Vokalis, kita bersama-sama hantarkan Reza dengan satu buah lagu agak slow. DJ, Muara Kasih Bunda. Reza, tekuk lutut dulu. Tekuk lutut nak, tekukkan lututnya. Ini nak, kayak ini. Nah, alhamdulillah. Sujud tangan ibu nak, cium tangan ibu. Cium tangan ibu ya. Pegang tangan ibu. Reza, dengarkan ini nak ya. Ini lagu Muara Kasih Bunda. Cinta kita dengan ibu nak, sayang kita dengan ibu. Cinta kita dengan ibu nak, sayang kita dengan ibu. Hari ini Reza sudah dihantarkan, telah dihitan oleh orang tuanya. Banyak tugas kita untuk ibu nak. Ingatlah Reza ketika kita kecil, ketika ibu melahirkan. Ya, silakan. Ketika ibu melahirkan kita nak, ketika ibu mengandung kita nak, ketika ibu mengasuh kita nak, banyak jasa yang sudah diberikan ibu. Ibu tidak pernah kenal lelah sedikit pun. Ibu tidak pernah kenal letih sedikit pun Reza. Reza, tidak ada letih seorang ibu nak. Ketika
mengingatkan kita semuanya betapa indahnya ketika kita mendengarkan lantunan bait demi bait dari lagu Muara Kasih Bundait. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali hanya Allah Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului aku. Sayangi mereka berdua ya Allah. Jikalau telah Engkau panggil, jikalau Engkau lebih rindu dengan orang tua kami, terangi kuburnya, luaskan kuburnya, letakkan dan tempatkan dia di tempat yang telah Kau janjikan, yaitu surga-Mu yang selama ini Kau serahkan kami di dunia. Kami berharap kelak Engkau kumpulkan kembali kami menjadi satu kesatuan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan di surga-Mu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum wa aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat kita semua, terkhusus untuk Ananda Raisa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, menginjak acara berikutnya yaitu doa, yang dalam hal ini kami mohon kesediaannya Bapak Tasiri. Kepada Bapak Tasiri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan mazida ya rabbana lakal hamdu wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbul hajat وتكرم في التمشاء وترفع عندك على الدرجات وتبلغنا كسر الغايات إن كان الخيرات وبعد الماء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم ارفعنا الحق وحقك وعلى الباطل والاتباع. اللهم على الرب عبد من الصلاة من حمدك وتقبلها. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا في القصرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana rasulul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.